Akhirnya setelah 3 tahun aku di rumah, 3 tahun gak kerja, 3 tahun aku memendam semuanya, menahan keinginanku dari liburan, bahkan jajan pun aku tak tahan. Dan juga 3 tahun merasa seolah manusia yang gagal, manusia yang sangat menjijikan, sangat rendah. Walaupun aku udah menurunkan standarku dari seorang staff, dulunya aku staff turun menjadi seorang daily worker, tetap aja selama 3 tahun itu aku nggak dapetin yang namanya kerjaan. Selama 3 tahun aku udah nyebar CV kemana-mana dan hasilnya nihil. Aku ngerasa seperti seorang yang kayak gagal aja gitu, kayak nggak berguna banget. Selama 3 tahun selain nyebar CV aku ngapain? Aku ngakuin freelance gitu. Ya kadang ada, kadang nggak ada. Kalau nggak freelance ya palingan di rumah doang. Dan jujur itu bikin aku tersiksa. Dulu ekspektasiku adalah setelah keluar dari kerjaan yang dulu bakalan kerja di sekitaran rumah gitu, biar lebih deket, biar lebih hemat gitu, bisa ketemu keluarga. Tapi sayangnya di kotaku sendiri malah lebih sulit banget buat nyari kerjaan. Di sini tuh lebih ngutamain yang pertama adalah fresh graduate biar bisa dibayar murah gitu. Sedangkan yang berpengalaman kayak aku lebih disisihkan gitu. Jujur aja aku nyesel banget selama sebelumnya kenapa nggak bikin-bikin video kayak gini, kenapa nggak bangun relasi gitu. Jujur banget nyesel kenapa bisa kayak gitu. Dan jujur mulai tahun depan, jadi Januari gitu, aku harus mulai yang namanya bikin-bikin konten kayak gini, bangun-bangun relasi gitu. Jujur aja aku tuh adalah orang yang introvert, jadi kalau kenalan itu merasa kayak gimana itu, nggak suka keramaian. Jadi ya kayak gitulah, kayak nggak ada temen gitu. Gila banget, nyesel banget jadi orang yang terlalu introvert gitu. Jadi mulai tahun depan aku bakalan mulai berubah lagi, semuanya berubah apapun itu, dari personalitiku, terus juga lebih ngutamin yang namanya karir, peduli semua, peduli amat tentang semua yang tidak berhubungan itu. Aku bener-bener di bawah lagi. Jujur aja selama 3 tahun itu ada nggak interview? Tak bilang ada, tapi ya gitu, aku harus ke sana interview, butuh modal. Setelah pulang ternyata nggak ada hasil. Setelah itu ada interview lagi tapi diharuskan interview offline. Tapi aku minta, Pak, Bu, bisa nggak interviewnya dilakukan secara online? Dan jawabannya mereka apa? Maaf, nggak bisa. Kalau nggak ya ya udah nggak ada kabar, cuma di edit doang, udah selesai. Jujur akhirnya senang banget tahun depan bisa kerja, bisa ngumpulin apapun lagi, bisa ya menahan lagi yang namanya keinginan untuk liburan ataupun jajan. Dan bahkan 3 tahun ini aku benar-benar stres sampai rambutku rontok parah, bener-bener rontok parah, sampai ya entahlah. Itu aja sih ceritaku singkat, cerita 3 tahunku yang bener-bener gak ngapa-ngapain, bener-bener gak ada hasil, dimana teman-temanku udah dapat ini itu, udah bisa pergi ke luar negeri, dan aku masih stay di rumah gak ngapa-ngapain, cuma nyebar-nyebar CV doang. Itu aja sih cerita tentang gue sedikit. Kalau yang sebenarnya aku pengen ngungkapin yang lebih, tapi ini ranahnya lebih privasi, jadi ya sampai sini aja, ya nggak terlalu privasi. Itu aja sih.